kami dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 6, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tahap analisis sistem. Selamat mendengarkan. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Lebih mudahnya, analisis sistem merupakan penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Tahap analisis sistem merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Yang pertama, identify atau mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi atau mengenal masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah atau problem dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itulah, pada tahap analisis sistem, langkah pertama yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi. Tugas-tugas yang harus dilakukannya adalah yang pertama, mengidentifikasi penyebab masalah, yang kedua, mengidentifikasi titik keputusan, dan yang ketiga, mengidentifikasi personil-personil kunci. Yang berikut, memahami kerja dari sistem yang ada. Yang pertama, menentukan jenis penelitian. Sebelum penelitian dilakukan, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu jenis dari penelitian untuk masing-masing titik keputusan yang akan diteliti. Yang berikut, jenis penelitian wawancara observasi, daftar pertanyaan, pengambilan sampel tergantung dari jenis data yang ingin diperoleh. Jenis data yang ingin diperoleh dapat berupa data tentang operasi sistem, data tentang perlengkapan sistem, pengendalian sistem, atau input dan output yang digunakan oleh sistem. Yang berikut, merencanakan jadwal penelitian. Penelitian akan dilakukan di tiap-tiap lokasi titik keputusan yang akan diteliti. Yang ketiga, membuat penugasan penelitian. Setelah rencana jadwal penelitian selesai dibuat, maka tugas dari tiap-tiap anggota tim analisis sistem untuk melakukan penelitian telah dapat ditentukan koordinator. Analisis sistem dapat membuat surat penugasan kepada masing-masing anggota tim. Analisis sistem ini dengan menyertakan lampiran kegiatan penelitian yang harus dilakukan. Yang keempat, membuat agenda wawancara. Sebelum suatu wawancara dilaksanakan, akan lebih bijaksana bila waktu dan materi wawancara ini direncanakan terlebih dahulu. Rencana ini dapat ditulis di agenda wawancara dan dibawa selama wawancara berlangsung. Pewawancara dapat melakukan wawancara dengan dasar agenda wawancara ini. Yang terakhir, mengumpulkan hasil penelitian. Fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian harus dikumpulkan sebagai suatu dokumentasi sistem lama. Selanjutnya, menganalisis sistem. Yang pertama, menganalisis kelemahan sistem. Analisis sistem perlu menganalisis masalah yang terjadi untuk dapat menemukan jawaban apa penyebab sebenarnya dari masalah yang timbul tersebut. Yang pertama, menganalisis distribusi pekerjaan. Distribusi dari pekerjaan menunjukkan beban dari masing-masing personal atau unit organisasi dalam menangani kegiatan yang sama. Yang kedua, menganalisis pengukuran pekerjaan. Untuk menganalisis pengukuran pekerjaan ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kebijaksanaan dan prosedur telah dipahami dan diikuti? Yang kedua, apakah produktivitas karyawan memuaskan? Dan yang ketiga, apakah unit-unit organisasi telah bekerja sama dan terkoordinasi dengan baik, menjaga arus data dengan lancar? Yang ketiga, menganalisis kendala.
Kendala menunjukkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Semakin andal berarti semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, menganalisis dokumen. Untuk menganalisis dokumen yang digunakan di sistem lama dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Seberapa perlu dokumen-dokumen yang ada? Apakah masing-masing dokumen telah dirancang untuk penggunaan yang efektif? Apakah tembusan-tembusan dari dokumen perlu? Yang kelima, menganalisis laporan. Untuk menganalisis laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem lama dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, dapatkah laporan-laporan dipersiapkan dengan mudah dari file dokumen-dokumen yang sudah ada? Yang kedua, apakah terdapat duplikasi di file, catatan-catatan, dan laporan-laporan? Yang keenam, menganalisis teknologi. Untuk menganalisis teknologi yang sudah digunakan di sistem yang lama dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah fasilitas dari sistem informasi cukup untuk menangani volume rata-rata data tanpa terjadi penundaan yang berarti? Yang ke-B, menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Walaupun menganalisis kelemahan-kelemahan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi merupakan tugas yang perlu, tetapi tugas ini saja belumlah cukup. Tugas lain dari analisis sistem yang masih diperlukan sehubungan dengan sasaran utama sistem informasi, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakainya perlu dianalisis lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat laporan hasil analisis. Tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada manajemen ada 4. Yang pertama, analisis telah selesai dilakukan. Yang kedua, meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analisis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen. Yang ketiga, meminta pendapat dan saran dari pihak manajemen. Dan yang keempat, meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Rekrutmen adalah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh user untuk mengatasi suatu masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi sebuah kontrak, standar, atau dokumen resmi yang ditetapkan. Analisis rekrutmen adalah untuk menentukan, menyempurnakan, memodelkan pekerjaan rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara sistem engineer dan perangkat software. Berikutnya adalah metode pengalihan rekrutmen. Jadi, metode pengalihan rekrutmen itu ada 2, yaitu metode tradisional dan metode modern. Selanjutnya adalah sistem dukungan kelompok. Sistem dukungan kelompok atau group system support didesain khusus untuk mengurangi beberapa masalah dengan pertemuan secara berkelompok, agar setiap orang di pertemuan atau rapat memiliki kontribusi yang sama, maka setiap kelompok mengetik komentar ke komputer dan bukan bicara langsung. GSS diatur sehingga semua anggota grup dapat melihat apa yang diketik orang lain. Berikutnya adalah SRS atau Software Recruitment Specification. SRS adalah hasil akhir dari proses analisis. Fungsi dan kinerja yang harus dipenuhi sebagai bagian dari rekayasa sistem ditetapkan dengan deskripsi yang lengkap, baik deskripsi fungsional dan behavioral. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video ini yaitu dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tahap analisis sistem memiliki peran penting dalam memahami kebutuhan organisasi dan merancang solusi yang tepat untuk mendukung pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan. Melalui proses analisis sistem, kita dapat mengidentifikasi proses bisnis yang ada, menggali kebutuhan pengguna, dan merancang sistem yang efisien dan efektif. Ini melibatkan pengumpulan data, pemodelan proses bisnis, serta identifikasi kelemahan dan peluang untuk peningkatan. Dengan demikian, tahap analisis sistem menjadi fondasi yang kokoh bagi pengembangan sistem informasi yang berdaya saing
dan mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya.